Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Wong Blesak. Alhamdulillah pada kali ini ada chat yang masuk. Ya, namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya hanya bahasanya menjawab dari apa yang saya tahu, dan saya tidak memperdulikan orang-orang bilang ini ria, pamer atau apalah. Saya tidak berpikir seperti itu. Yang pasti apa yang saya dapat saya amalkan di sini ya. Di samping di pondok pesantren dan juga di sini ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pami salatna katinggalun teras urang teh pan nambah rakaat. Eta ari pas nambah rakaat saentos maca Fatihah meunang maca surat. Ini bahasa Sunda ya. Mungkin kalau kita simpulkan dengan bahasa Indonesia mungkin seperti ini. Apakah pada penambahan rakaat bagi makmum masbuk harus disertai baca surah? Gitu. Jadi kan kalau makmum masbuk itu kan misalnya contoh sholat maghrib ya, misalnya ikut berjamaahnya hanya 1 rakaat. Nah yang duanya tuh gimana? Nambah duanya itu apakah nanti yang duanya itu baca surah juga apa enggak gitu kan? Atau sholat subuh atau sholat duhur cuma dapat 2, yang 2 laginya gimana? Atau misalnya sholat asar dapat 3, yang satu laginya gimana? Apakah cuma Fatihah aja? Dapat 3. Misalnya cuma dapat 2 ya. Dapat 2 berarti. Ya dapat 3 juga sama, dapat 3 ya. Artinya kan nambah 1. Nah, itu kan yang satunya harusnya bisa baca surah. Artinya baca surahnya ditanggung oleh imam. Kalau misalnya dari awal ikut berjamaah, ini kan masbuk gitu kan. Belum baca surah. Seperti apa? Yang kedua, pami ugahna kasiangan eta salat subuhna macana kedah disorakeun atanapi harewas wae. Oke. Ini juga sama masih bahasa Sunda ya. Mungkin kalau diartikan seperti ini, bagaimana bacaan pada orang yang mengkodo sholat? Kan kalau yang kesiangan kan bangunnya ya pagi kan. Udah matahari terbit itu gimana? Apakah bacaannya harus jahar gitu bahasanya atau sir gitu? Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silakan ya. Langsung kita jawab pertanyaan yang pertama. Apakah pada penambahan rakaat bimam masbuk harus disertai baca surah? Jawabannya adalah saya ambil dari kitab Tanwirul Qulub. Di sini. Aduh. Nih ya. Ini sepotong nih. Bacanya sepotong. Harusnya nih sebelumnya ada. Ya. Jadi ini untuk khusus bacaan jahar gitu ya. Artinya kalau jahar itu tidak sir, tidak begitu. Harus ada suaranya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Enggak begini. Nah, itu sir namanya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu jahar namanya. Oke. Ini bacaan jahar ya, misalnya baca surah setelah imam, setelah Fatihah bagi imam, bagi orang yang sholat sendiri, bagi makmum yang tidak mendengar bacaannya imam kecuali pada rakaat ketiga dan keempat selain makmum masbuk. Ya. Adapun bagi makmum masbuk maka membaca surah di 2 rakaat terakhir intamakuna kalau misalnya memungkinkan ya. Li'annahuma awwalu sholati, karena yang 3 rakaat ketiga keempat itu bagi makmum masbuk itu merupakan permulaan sholat, artinya bagi mereka mah rakaat pertama dan kedua. Tapi fa'ilam ya tawakan, kalau seumpama tidak memungkinkan karena memang rakaat ketiga dan keempat itu seumpama sholat asar atau sholat isya atau sholat duhur, karena mungkin imam dan jemaah yang lain hanya baca Fatihah,
sementara yang masbuk itu harus baca surat juga, artinya tidak memungkinkan, ya. Dan juga walam tahwala anhul imam tabaan, dan juga kita dikhawatirkan nggak bisa mengikuti imam gitu kan di ba'dil Fatihah karena memang bagian Fatihah. Maka qara'aha fil akhirataini min salatihi sirron. Maka membaca surah tersebut nanti di akhir. Artinya di akhir tuh kalau di pas menambahan gitu. Sirron secara rahasia. Ini nih patokannya di sini. Jadi kalau misalnya makmum masbuk, baik itu yang misalnya baru dapat 2 rakaat berjamaahnya gitu ya, misalnya sholat isya, yang 2 rakaat lagi itu ditambah sendiri ya, yang 3 dan keempatnya setelah Fatihah baca surah kalau ingin mendapatkan pahala baca surah, seperti itu ya. Baik sholat zuhur, sholat asar juga sama, sholat maghrib juga sama. Maghrib misalnya kita masuk baru rakaat kedua seumpama, kan baca surahnya baru 1 ya gitu kan, nanti pas nambah 1 ya baca surah gitu, tapi secara sir saja seperti itu ya. Kemudian nah ini nih, membaca surah pada 1 atau 2 rakaat terakhir secara sir tanpa suara. Ini ya patokannya ya. Jadi jelas apa namanya untuk yang makmum masbuk yang ketinggalan, ini biasanya yang masbuk, kalau muafik enggak kan. Kalau muafik kan dari awal. Jadi untuk makmum masbuk penambahan rakaat baik ketinggalan 1 rakaat atau ketinggalan 2 rakaat, kalau ingin mendapatkan pahala sunnah qauliyah atau bacaan yang disunnahkan seperti baca surah, maka silahkan dibaca setelah suratul Fatihah. Seperti itu. Jelas ya? Saya kira jelas deh. Saya kira jelas. Tidak ada pertanyaan lagi lah. Saya kira jelas. Jadi jangan sampai ini. Apa tuh? Kita kadang lihat orang yang nambah mau masbuk ya, nambah rakaatnya tuh kadang cepet. Gitu kan ya. Kadang cepet nambahnya tuh. Iya. Seakan-akan hanya baca Fatihah saja. Ya kita jangan seudon. Mungkin mereka itu nambah itu bacanya ya cuma baca kulhu surahnya, mungkin baca Anas saja, mungkin baca Al-Falaq, mungkin baca surah-surah pendek ya, mungkin seperti itu. Oke, itu jawaban pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana bacaan pada orang yang mengqadha sholat, contohnya sholat subuh atau sholat asar. Oke, saya gambarkan dulu. Sholat subuh kesiangan misalnya, bangunnya jam 7 pagi atau jam 8 atau bahkan jam 10 lah ya. Anak muda biasanya ini bergadang main game sampai jam 3 malam, bangunnya jam 10 atau jam 12. Waduh, repot ini. Atau sholat asar ya, misalnya tidur setengah 3 belum adzan, bangunnya pas maghrib. Misalnya begitu. Oke, sebelum saya jawab, kita ke konsepnya dulu ya. Ini konsep udur sholat dulu ya, biar paham. Konsep udur sholat artinya kita bukan boleh ya, ya boleh meninggalkan sholat maksudnya nih. Itu kalau dalam 2 perkara. Yang pertama an-naum, tidur, yang kedua lupa. Ini kan sudah sudah kodratnya manusia. Tidur sama lupa. Masa orang tidur suruh sholat gitu kan? Orang tidur nggak bisa sholat kecuali dibangunkan gitu kan? Yang lupa juga sama, nggak mungkin dia sholat orang lupa kecuali diingatkan. Maka harus sholati utawi pira-pira udure sholat itu istilahnya neloro siji an-naumu wa nisyanu lan an-naumu suwiji turu wa nisyanu lan lali. Jadi udurnya sholat ada 2, 1 tidur dan kedua lupa. Namun sekali lagi ini jangan dijadikan alasan nih, terutama yang tidur. Misalnya kadar gah ada udurnya sholat, kita bergadang yuk main game misalnya sampai jam 3 tidur, otomatis subuhnya berat itu ya, subuhnya berat. Pasti bangunnya meskipun bisa pun dipaksakan, itu bagi yang rajin pasti dipaksakan. Pasti kalau sudah istiqomah
Istiqomah bangun subuh, pasti bangun. Meskipun tidur jam berapapun, setengah 4 atau jam 3, yakin pasti bangun, pasti sholat. Tapi kalau yang tidak istiqomah, tidak biasa bangun, ini ya boro-boro. Ya. Jadi jangan sampai dikarenakan ada kata-kata istilah udur, kita menyepelekan as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Jangan sampai menyepelekan sholat pada waktunya, jangan. Kita harus memanage ya, supaya gimana caranya kita melaksanakan sholat dalam adaan atau dalam waktunya. Oke, jawabannya adalah walau adraka raka'atan minas subuh, ini contoh ya, contoh gambaran ini. Kalau seseorang menemukan satu rakaat pada sholat subuh misalnya, fi waktiha, di dalam sholat subuh, misalnya sholat subuh itu kan 2 rakaat, yang 1 rakaat masih waktu subuh seumpama. Ini rada siang nih. Ini mau hampir akhir subuhnya tuh. Waktu subuhnya mau hampir akhir. Jadi 1 rakaat masuknya pas waktu sholat subuh. Wal ukhra, sementara 1 rakaat yang lain, yang 1 rakaat lagi, jauh ada di luar waktu subuh misalnya nih. Aduh. Maka jawabannya jahrun fil ula. Maka bacaan yang rakaat pertama itu dijaharkan, wasaro misalnya, dan apa tuh, bacaan rakaat yang kedua disirkan karena sudah waktu siang. Sama seperti sholat duhur, sholat asar, rakaat yang keduanya. Ini contoh ya, contoh. Makanya di sini ada nih lanjutannya, amal fa itatu fal ibratu fiha biwaqti qada fa yajharu min ghurubi syamsi ila tuluiha wa yasiru fi ma siwa dzalika. Gampangannya begini saja lah. Salat subuh kesiangan jam 8, maka bacaannya disirkan. Ya, seperti salat duha. Jadi enggak begini, enggak bismillahirrahmanirrahim, enggak begitu. Disirkan tanpa suara. Nah, tapi terdengar oleh kita, ya. Sirkan. Bacaannya sir. Begitu pula misalnya kita tidur jam setengah 3 sore, bangun maghrib. Waduh, kan sholatnya di kodok gitu kan. Ya, sholatnya kan pasti di waktu maghrib gitu kan. Maka sholat asarnya dijaharkan. Yang 4 rakaat tuh ya. Sholat asarnya ya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Begitu. Ya, contoh itu mah. Jadi enggak disirkan. Jadi ketika misalnya orang terkena udur sholat, seumpama ya, melaksanakan sholat apa namanya, asar, misalnya tadi tuh tidur jam setengah 3 sore, bangunnya maghrib, pas maghrib pisan, pas waktu maghrib, maka sholat asarnya dijaharkan. Atau ya lupa, mungkin ya lupa, aduh saya lupa, adanya saya nggak tahu, benar-benar lupa ini, belum sholat asar, tiba-tiba maghrib aja, maka sholat asarnya dibacanya dijaharkan. Nah, jelas ya. Bacaan sholat mengikuti waktu sholat yang sedang dikerjakan dalam hal sir atau jaharnya. Oke, itu mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kesimpulannya tadi sudah jelas lah ya. Untuk yang pertanyaan pertama, jawabannya ma'um masbuk. Diulang lagi, disimpulkan ya. Penambahan rakaatnya silakan baca surah. Ya, silakan baca surah secara sir saja. Dan yang kedua jawabannya, bagi yang mengqadha sholat, mudah-mudahan mengqadha sholatnya benar-benar udur ya, bukan disengaja gitu, benar-benar udur, maka bacaan sholatnya mengikuti waktu sholat yang sedang dikerjakan. Kalau seumpama di waktu sholat jahar, ya jahar bacaannya. Kalau waktunya di sholat sir, ya sir gitu ya. Kalau subuh kan kesiangan, kan di siang. Siang itu kan bacanya sir semua. Baik duhur, baik asar, baik duha, ya sir. Ya, kalau misalnya asar dikerjakan di waktu maghrib, di kodo di maghrib, ya berarti waktu malam kan ya jahar gitu kan. Nah, wa yajharu min ghurubi syamsi ila tuluiha. Ini ya, dijaharkan mulai dari surupnya srengenge sampai metunya srengenge. Mulai dari maghrib sampai subuh. Wa yusirru fima siwa dzalika, dan disirkan bacaan sholat di selain itu. Artinya di waktu setelah subuh, waktu mulai
muncul matahari sampai sebelum maghrib ya. Oke, mungkin itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Barangkali ada kesalahan dari saya, mohon untuk dimaafkan. Apabila misalnya ada kata-kata yang kurang enak, mohon untuk sekali lagi dimaafkan, karena memang saya masih belajar, apalagi sekarang mendapat tugas yang baru nih, habis ini mengetik ya. Mohon maaf untuk yang Akhlaqul Banin juz 2 dengan tafsir Yasin belum bisa karena masih banyak ketikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar.